Usama bin Zaid, panglima termuda Rasulullah. Usama bin Zaid adalah kesayangan Rasulullah. Ia putra dari orang yang juga merupakan kesayangan Rasulullah dan anak angkat beliau, yaitu Zaid bin Harithah. Masa kecilnya, nama dan nasabnya adalah Usama bin Zaid bin Harithah al-Kalbi. Ayahnya, Zaid, dulu budak dari Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, lalu diberikan kepada Rasulullah SAW. Saat Zaid masih kecil, ayah dan pamannya pernah datang menjemputnya ke Makkah. Keduanya ingin menebus dan membebaskannya dari perbudakan. Ternyata Zaid menolak itu, ikut bersama ayahnya. Ia lebih memilih tinggal bersama Rasulullah SAW. Karena itulah, Rasulullah sangat mencintainya. Beliau membebaskannya dari status budak dan mengangkatnya sebagai anak. Kedudukan Zaid di sisi Rasulullah juga terbawa pada anaknya, Usama. Karena termasuk orang kesayangan Rasulullah, Usama juga digelari Hubbu Rasulillah, kesayangan Rasulullah. Usama lahir di Makkah 7 tahun sebelum hijrah. Sejak lahir, Usama tumbuh di tengah keluarga muslim. Karena itulah, ia tak mengenal masa jahiliyah. Saat perintah hijrah ditetapkan, Usama kecil turut hijrah bersama Rasulullah SAW ke Madinah. Ibunya adalah Ummu Aiman radhiyallahu anha. Namanya adalah Barokah. Sang ibu juga merupakan budak Rasulullah dan wanita yang pernah menyusui beliau. Saat Nabi SAW membebaskan Zaid, beliau menikahkannya dengan Ummu Aiman. Dari pasangan ini kemudian lahir Usama. Pengaruh Rasulullah pada Usama pada tahun ke-6 diutusnya Nabi SAW. Lahirlah Usama bin Zaid dari pasangan Zaid bin Harithah dan Ummu Aiman, Barokah binti Sa'labah. Tumbuhlah Usama kecil di lingkungan dan pendidikan Islami. Ia tidak merasakan gelapnya jahiliyah. Sejak kecil, Usama selalu menyertai Nabi. Ia sangat dekat dengan lingkungan nubuwah. Diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad dari Usama bin Zaid radhiyallahu an, ia berkata, "Saat di Arafah, aku dibonceng Nabi SAW. Beliau mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. Lalu ontanya miring dan terjatuhlah tali kekangnya. Beliau raih tali itu dengan salah satu tangannya, sementara tangan satunya tetap terangkat berdoa. Ini menunjukkan kedekatannya dengan Rasulullah SAW dalam kondisi haji dan sedang menunaikan rukun terbesarnya. Beliau memancing Usama, anak kecil itu duduk erat bersama beliau, menyaksikan aktivitas Nabi di hari yang paling mulia. Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan, dari Usama bin Zaid radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah memegangku dan Hasan. Beliau bersabda, "Ya Allah, cintailah keduanya, karena aku mencintai keduanya." Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan untuk mencintai Usama bin Zaid radhiyallahu an. Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Tidak boleh bagi siapapun untuk mencium Usama." Setelah aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang mencintai Allah dan Rasulnya, maka cintailah Usama." Usama juga adalah orang yang memahat cincin Nabi SAW. Dan Nabi menikahkannya saat ia berusia 15 tahun. Dimarahi Rasulullah SAW. Dari Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu anhuma diceritakan, di zaman Rasulullah, tepatnya saat Fathu Makkah, ada seorang wanita yang melakukan pencurian. Keluarga besarnya takut kalau si wanita ini akan dikisos. Mereka pun melobi Usama bin Zaid. Saat Usama membicarakan hal itu tentang Rasulullah, berubahlah warna wajah beliau. Beliau bersabda, "Apakah kau melobi untuknya dalam permasalahan hukum Allah?" Usama menjawab, "Mohonkan ampun untukku, wahai Rasulullah." Di sore harinya, Rasulullah berkhutbah di hadapan khalayak. Beliau memuji Allah dengan pujian yang layak untuknya. Kemudian berkata, "Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika ada orang terpandang yang melakukan pencurian, mereka biarkan. Apabila yang melakukan pencurian orang yang lemah, mereka tegakkan hukum. Demi Allah, yang jiwaku berada dalam genggamannya. Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya." Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan agar tangan wanita tersebut dipotong. Kemudian wanita tersebut baik dalam taubatnya, dan dia pun menikah. Aisyah berkata, setelah itu ia datang menemui Rasulullah. Beliau SAW pun memenuhi keperluannya. Bimbingan Ummu Aiman. Ummu Aiman radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang sempat menyusui Rasulullah SAW. Ia adalah seorang mujahidah yang turut serta dalam pertempuran bersama Rasulullah. Ia hadir di perang Uhud dan juga di Khaybar. Tugasnya adalah memberi minum pasukan dan mengobati mereka yang terluka. Ummu Aiman juga meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Dalam Al-Isabah, Ibnu Hajar rahimahullah menukil bahwasannya Rasulullah SAW bersabda,
Dia ini Ummu Aiman, adalah bagian dari keluargaku yang tersisa. Ayah Usamah, Zaid bin Harisah, yang merupakan suami Ummu Aiman, syahid di perang Mu'tah. Kemudian di perang Hunain, gugur juga Aiman, putra Ummu Aiman, saudara seibu dari Usamah. Di bawah bimbingan Ummu Aimanlah Usamah tumbuh besar. Ia menjadi seorang pejuang dan pahlawan. Ia diajarkan akan nilai-nilai jihad, perjuangan dan kepemimpinan. Dari hasil didikan itu, di usia 18 tahun, Usamah telah memimpin pasukan besar yang juga dianggotai tokoh-tokoh sahabat Muhajirin dan Ansor. Memimpin mujahidin menghadapi Romawi, Nabi SAW mengangkat Usamah yang masih begitu belia untuk memimpin pasukan menghadapi Romawi. Beliau berkata, "Usamah, berangkatlah atas nama Allah dan keberkahan darinya. Saat kau sampai di tempat terbunuhnya ayahmu, wilayah Romawi, berhentikan pasukan. Aku angkat engkau sebagai pimpinan pasukan ini." Kemudian Rasulullah serahkan pasukan kepada Usamah. Beliau berkata, "Berangkatlah dengan nama Allah." Pengangkatan Usamah tentu sedikit kontroversi, karena secara kultur, bangsa Arab terbiasa mengangkat orang-orang yang berusia dan memiliki pengalaman. Jarang mereka menuakan seseorang yang tidak diketahui rekam jejak sebelumnya. Karena itu, sebagian sahabat mempertanyakan pengangkatan Usamah, bukan karena hasad dan tidak suka, tapi karena hal itu tak biasa. Mengetahui penolakan tersebut, Rasulullah SAW menunjukkan ekspresi ketidaksukaan. Beliau keluar dari rumahnya, kemudian naik mimbar. Beliau berpidato, "Saudara-saudara sekalian, ucapan apa dari kalian yang sampai padaku tentang penunjukan Usamah bin Zaid? Demi Allah, kalau kalian mencela keputusanku menunjuk Usamah, artinya kalian juga mencela keputusanku sebelumnya yang telah menunjuk ayahnya. Demi Allah, kalau kepemimpinan itu ada syarat kepatutan, maka anaknya ini memiliki kepatutan setelah ayahnya. Kalau kepemimpinan itu karena orang yang paling aku cintai, Usamah ini adalah orang yang paling aku cintai. Dia dan ayahnya representasi dari setiap kebaikan. Aku wasiatkan kepada kalian agar berbuat baik padanya, karena dia termasuk orang terbaik di setengah kalian." Saat Usamah tengah berada di pinggiran kota, utusan Ummu Aiman mendatanginya. Utusan itu mengabarkan bahwa Rasulullah SAW wafat. Usamah pun mengarahkan pasukannya kembali ke Madinah. Saat itu Umar, Abu Ubaidah bin Jarrah berada di tengah pasukan. Mereka menatap jasa Rasulullah. Rasulullah wafat saat matahari di hari Senin 12 Rabi awal itu sudah bergeser dari tengah. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar radhiyallahu anhu menggantikan beliau memimpin umat. Saat itu, banyak orang-orang Arab pinggiran murtad. Para tokoh sahabat datang menemui Abu Bakar. Mereka bertanya, "Wahai Khalifah Rasulullah, orang-orang Arab luar Madinah dari segala sisi telah membatalkan perjanjian denganmu. Karena itu, jangan Anda buat pasukan ini terpisah-pisah ke berbagai daerah. Buatlah pasukan terkumpul di satu titik untuk menghadapi orang-orang murtad itu." Alasan lainnya, kalau pasukan keluar, Madinah tidak akan aman. Padahal di dalamnya ada anak-anak dan kaum wanita. Pertimbangkanlah untuk menunda menghadapi Romawi agar kita tidak dikalahkan oleh orang-orang sekitar kita sendiri. Setelah orang-orang murtad ini kembali atau ancaman pedang mereka hilang, barulah Anda kirim Usamah. Saat itu, baru kita hadapi ancaman Romawi. Namun Abu Bakar As-Siddiq tetap teguh untuk memberangkatkan pasukan Usamah. Ia berkata, "Demi Allah, seandainya ada hewan buas memangsaku di kota Madinah, aku tidak akan membatalkan keberangkatan pasukan ini." Berangkatlah pasukan Usamah, dan pasukan ini berhasil menyelesaikan misinya dengan baik. Mereka kembali ke Madinah dengan membawa kemenangan. Kewibawaan Usamah pun bertambah. Meskipun ia masih sangat muda, namun penunjukannya adalah sesuatu yang tepat. Ia benar-benar bisa diandalkan. Pengiriman pasukan ini ternyata memberi dampak besar terhadap kokohnya daulah Islamiyah di Madinah. Padahal setelah wafatnya Nabi Muhammad, kondisi Jazirah Arab goncang.